Saya bilang, kau jangan ya. Ini Loli ini orang tuanya nggak ada. Dia udah minta saya menjadi orang tuanya. LM kita harus kita titipkan dulu, ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu. Betul ya, Bu? Putri Nikita Mirzani, Loli diduga alami gangguan mental yang cukup nerak. Laura Meizani diharuskan mendapat pemeriksaan lanjutan di RS Polri. Diketahui, perseteruan antara Loli dengan Nikita Mirzani memasuki babak baru. Pasca dijemput paksa di apartemen, Loli kemudian dibawa ke rumah aman dan laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh diproses. Dan pada akhirnya setelah 5 bulan berada di rumah aman, Loli pun memilih untuk kabur. Disangka sudah membaik, Loli justru kabur dari rumah aman dan kembali membuat pernyataan yang mencengangkan. Dirinya berkata tidak pernah dijenguk atau bertemu dengan Nikita Mirzani. Di sisi lain, Loli pun justru berlindung dengan Rasman Nasution, musuh bebuyutan ibunya. Kini Loli telah dirawat di RS Polri. Loli pun disebut mendapat pendampingan kejiwaan. Nurma Dewi mengatakan, Loli memiliki trauma berlebih karena adanya masalah dengan Nikita Mirzani. Namun hal ini masih terus didalami. Kita melihat dari kemarin, dari sebelumnya, LM ada psikis yang mungkin sedikit ada psikis, menangis, berteriak, itu yang kita lihat, kata Nurma Dewi, Senin tanggal 13 Januari tahun 2025. LM kita harus kita titipkan dulu, ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu. Betul ya, Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu, LM kita titipkan di rumah sakit Polri, ya, untuk sementara ini. Mengenai kondisi psikis Loli, Nurma Dewi tidak bisa berkata lebih lanjut. Nanti kita tanya di penyidik, karena yang berwenang juga kemarin penyidik, ujar Nurma. Ya, yang jelas masih didalami. Kemarin sudah kita lihat bersama untuk LM sudah ke RS Polri untuk pengobatan atau didalami lagi kejiwaannya, ucap Nurma. Mengenai pemindahan Loli ke RS Polri atas keputusan beberapa pihak. Harusnya LM ya, semarah-marah pun anak, seberontak-berontak anak, ketika misalnya ibunya menangis, anak ini dia peluk dengan tangisan, ya. Ini anak pasti luluh. Jadi apa yang dialami oleh Loli atau Laura Mirzani itu merupakan salah satu kondisi teenage tantrums. Tantrums itu sendiri adalah ledakan emosional intens yang melibatkan kemarahan, frustasi atau bahkan agresi. Namanya remaja itu anak-anak, ya. Dan anak-anak itu bukan dewasa yang dikerdilkan. Fungsi dan fisiologisnya ya yang ada dalam tubuhnya itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Masih terjadi ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan dia mudah sekali tersinggung, iritatif, ya, berubah-ubah moodnya dan lain sebagainya. Begitu juga perkembangan otaknya, terutama di bagian prefrontal cortex yang mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusannya yang masih sedang tumbuh dan berkembang. Itu mereka belum matang dalam hal pengambilan keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang besar menyangkut kehidupannya. Belum bisa mengkolek persepsi-persepsi secara komprehensif dan holistik, ya. Tapi tetap ya, kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kita mendengarkan dengan baik curhatan mereka, kita juga mendengarkan segala macam bentuk unek-unek yang mereka miliki dan pendapat serta keputusan yang mungkin mereka inginkan. Tetapi balik lagi, at the end, keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Jujur, aku pun juga mengalami kondisi tantrum teenager gitu ya. Pada saat itu, aku kabur dari rumah. Kalau saja bapak aku tidak mengambil secara paksa aku untuk mengembalikan aku ke rumah, mungkin sampai dengan saat ini aku nggak jadi dokter. Dan pada saat itu pun aku berpikir bahwa orang tua aku tuh jahat gitu. Orang tua aku tuh jahat, egois, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia hanya mementingkan bagaimana aku bisa menghasilkan manfaat bagi mereka, bagaimana aku bisa berprestasi dan membanggakan mereka, mengharumkan nama mereka tanpa mempertimbangkan perasaan aku yang tertekan pada saat itu ya. Karena aku dituntut untuk pinter, harus nilainya bagus dan lain-lain, dan membatasi pergaulan aku.
Aku usia 16 tahun aku mengenal seorang laki-laki ya, yang mana aku ngerasa bahwa dia kok lebih sayang ya dibandingkan bapakku, perhatian ya dibandingkan bapakku. Kasih sayang, rasa cinta, rasa perhatian yang diberikan oleh lelaki itu tuh aku tidak dapatkan dari ayahku. Pada saat itu aku merasa seperti itu loh. Balik lagi karena pemikiran kita juga belum matang, dan intinya mungkin ada miss dari parenting yang dilakukan oleh ayahku ya, yang membuat aku mudah dilove-bombingkan oleh laki-laki yang punya niat dan maksud yang buruk pada saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Kemudian aku dipulangkan secara paksa pada saat itu. Ngamuk nggak ngamuk, ngamuk juga gitu. Dan pada saat itu pun juga aku tidak bisa berpikir secara jernih ya. Sampai akhirnya aku diamankan oleh orang tuaku. Beberapa kali juga aku datang ke habaib gitu ya, ke pemuka agama, mungkin untuk disucikan gitu, karena orang tuaku ngerasa bahwa ada hal-hal yang semacam mistis-mistis gitu deh yang mungkin dilakukan oleh laki-laki itu. Selang kurang lebih 6 bulan lamanya aku tuh kayak sadar, dan aku ngerasa sadar bahwa apa yang aku lakukan kemarin itu benar-benar nggak banget gitu. Dan apa yang dilakukan oleh orang tuaku itu benar-benar adalah bentuk cerminan rasa kasih sayang mereka yang tulus dan apa adanya terhadap diriku. Yang dialami oleh Loli sekarang ini kan cukup kompleks karena banyak sekali melibatkan pihak-pihak eksternal. Namanya remaja itu apa yang dia pikirkan, apa yang dia narasikan, apa yang dia resumekan, apa yang diambil keputusannya itu tidak serta-merta tuh kita langsung telan bulat-bulat. Tetap kita harus mengambil banyak informasi itu dari orang terdekat, dalam hal ini orang tuanya, pamannya, tantenya, keluarga intinya lah, keluarga besarnya lah. Dari situ mungkin bisa diambil langkah-langkah selanjutnya, approach atau pendekatan apa yang paling sesuai ya, agar Loli itu bisa on the track lagi gitu. Loli itu remaja, Loli itu masih anak-anak, dan beban dan tanggung jawabnya itu ya tetap juga harus diserahkan ke orang tuanya gitu. Kalaupun tidak orang tuanya ya pasti keluarga terdekat atau intinya, itu aja sih. Kamu kalau udah dewasa, kamu aku mau bikin bisnis. Mi bantuin sayang, tenang. Tabungan Mimi itu udah ada buat semua anak-anak Mimi. Kamu tahu kan, kamu kalau Mimi mati kamu dapat apa? Kamu tahu Loli. Kamu tahu Mimi kalau mati nih ya, kalau Mimi mati besok nih ya, kamu tahu kamu dapat apa? Kamu tahu kamu dapat apa? Bagian-bagian kamu lebih besar dibanding adik-adik kamu. Loli, kamu harus tahu itu. Hah? Harus tahu itu Loli. Mimi kerja banting tulang dari kamu kecil loh. Dari kamu kecil kamu nggak pernah ngerasain yang namanya hidup susah Loli. Nggak pernah. Dari tinggal di apartemen Permata Hijau Residen yang Presiden Suite, dari kecil udah sekolah di international school. Kamu pikir Mimi kerja buat siapa? Buat anak-anak Mimi. Kamu pikir Mimi punya harta? Gak ada. Semua atas nama kalian. Semua atas nama kalian. Semua udah dapat bagiannya masing-masing. Doain aja Mimi cepet mati Loli, biar kamu langsung dapat harta Mimi. Tapi tunggu kamu umur 18 tahun nak, tetap ada aturan mainnya. Gak bisa kamu megang uang sebanyak itu.